Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nasirul Pareja dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Saya dari kelompok 23 ingin menjelaskan tentang kemampuan menjadi imam. Yang kedua masbuk, yang ketiga sholat jamaah, yang keempat sholat qashar, yang kelima sholat jamaah qashar, yang keenam sujud tilawah, yang ketujuh sujud sahwi, yang kedelapan dan sujud syukur. Yang pertama, kemampuan menjadi imam. Syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah tidak boleh asal-asalan. Jika sang imam bisa memimpin sholat dengan baik, maka baginya dan para makmum pahala yang sempurna. Akan tetapi, jika imam ada kesalahan, maka kesalahan tersebut ditanggung oleh imam sendiri dan bagi makmum pahala yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Jika para imam yang sholat dengan kalian itu benar, maka pahala bagi kalian semua. Akan tetapi, jika mereka melakukan kesalahan, bagi kalian pahalanya. Kesalahan hanya ditanggung oleh para imam tersebut." Dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Berikut adalah ada 9 menjadi imam sholat berjamaah. Yang pertama, beragama Islam. Syarat menjadi imam yang pertama adalah seseorang yang beragama Islam. Orang kafir tidak sah menjadi imam sholat, dan orang yang menjadi makmum imam yang kafir, dia harus mengulang sholatnya. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj mengatakan, jika diketahui dengan jelas bahwa seorang imam itu kafir atau dari jenis perempuan, maka wajib untuk mengulang sholatnya. Yang kedua, berakal sehat. Syarat menjadi imam selanjutnya adalah seorang imam diwajibkan memiliki akal sehat. Sholat tidak akan sah jika dipimpin oleh orang yang memiliki gangguan jiwa atau orang gila, linglung, ataupun orang yang tidak sadar, seperti dalam keadaan mabuk. Syarat menjadi imam ini dijelaskan oleh Profesor Wahab. Tidak sah sholat yang dilakukan di belakang mereka atau orang linglung dan mabuk berdua, sebagaimana tidak sah sholat mereka juga. Yang ketiga, balik. Tidak sah ibadah sholat wajib maupun sunnah jika dipimpin oleh anak kecil atau seseorang yang belum balik. Karenanya salah satu syarat menjadi imam adalah seseorang yang sudah balik. Istilah balik dalam Islam merujuk pada seorang muslim yang sudah dewasa. Secara umum, batasan umur balik perempuan dan laki-laki adalah 17 sampai 18 tahun. Yang keempat, laki-laki. Syarat menjadi imam selanjutnya adalah seorang laki-laki. Sementara untuk jamaah yang semuanya wanita, tidak diisyaratkan imamnya harus laki-laki. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. Mayoritas ulama sepakat tidak sah sholatnya imam yang berhadas atau terkena najis. Namun jika seorang imam tidak mengetahui bahwa dirinya berhadas, sholatnya sudah selesai, maka tidak batal. Syarat menjadi imam ini berlaku juga untuk makmum juga. Perintah untuk bebas dari najis kerap disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.
Yang keenam, bagus bacaan dan paham rukun sholat. Syarat menjadi imam diutamakan yang pandai membaca Al-Quran, karena itu menjadi salah satu syarat dan sah sholat. Seorang imam juga harus menerapkan rukun-rukun sholat. Yang ketujuh, imam tidak sedang menjadi makmum imam lainnya. Salah satu syarat menjadi imam adalah tidak sedang menjadi makmum dari imam lainnya. Orang yang sedang menjadi makmum dari imam lainnya tidak dapat menjadi imam sholat berjamaah. Seorang imam memiliki kewajiban untuk mendiri, yang artinya tidak sedang mengikut sholat jamaah yang lainnya. Yang kedelapan, diutamakan orang yang lebih tua. Syarat menjadi imam dalam sholat berjamaah selanjutnya yaitu mendahulukan orang yang umurnya lebih tua, sebab orang yang lebih tua itu lebih khusyuk dalam sholat sehingga lebih utama. Yang kesembilan, bukan musafir. Syarat menjadi imam ketika sholat berjamaah selanjutnya diutamakan umat muslim yang mukim di tempat tersebut, artinya bukan orang musafir. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Badri bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki mengimami orang laki-laki lain pada keluarga laki-laki lain tersebut, dan janganlah seseorang laki-laki duduk pada tempat duduk yang khusus bagi laki-laki lain kecuali dengan izinnya." Yang selanjutnya, masbuk. Masbuk adalah orang yang tertinggal rakaat atau sebagian semuanya dalam sholat berjamaah. Apabila orang yang masbuk mendapati imam sebelum ruku atau sedang ruku dan ia dapat ruku yang sempurna bersama imam, maka ia mendapat satu rakaat pada saat itu. Kemudian hendaklah ditambah kekurangan rakaatnya sesudah imam memberi salam. Adapun cara salat yang orang yang masbuk adalah mengikuti gerakan imam pada saat itu yang sebelumnya didahului oleh takbiratul ihram atau berniat dalam sholat. Yang selanjutnya, sholat jama'. Sholat jama' adalah mengumpulkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu secara bersamaan. Sholat yang bisa dijama' adalah sholat zuhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Praktiknya ada yang disebut dengan jama' takdim dan ada pula yang disebut dengan jama' takhir. Yang pertama, jama' takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jama' ini dinamakan jama' takdim. Adapun pelaksanaan sholat jama' ini sama dengan sholat biasa, baik gerakan maupun bacanya. Sholat zuhur dan asar, jama' takhir. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, sedangkan sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Jama' ini dinamakan jama' takhir. Sholat yang didahulukan adalah sholat yang ada waktunya. Dalam hal ini adalah sholat asar. Ada yang selanjutnya, sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang dilakukan dengan memendekkan atau meringkas sholat fardu yang mestinya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh dikasar adalah sholat zuhur, asar, dan isya, sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikasar. Contoh lafaz niat sholat qashar: usalli fardu asgari fataini kasrollahi ta'ala. Yang selanjutnya, sholat jama' qashar. Sementara ulama berpendapat bahwa untuk para musafir dapat saja melakukan sholat jama' dan qashar secara bersama-sama. Praktiknya sama saja dengan bentuk jama' takdim atau jama' takhir, tetapi jumlah rakaatnya dikasarkan. Artinya sholat zuhur, asar, isya dilakukan 2 rakaat saja. Untuk sholat maghrib
hanya boleh dijamak tetapi tidak boleh dikasar. Karena sholat jamak kasar itu dilakukan 2 rakaat dengan sendirinya. Tidak ada tasyahud awal pada salat seperti ini. Dengan demikian, setiap rakaat kedua langsung saja dibaca tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Yang selanjutnya salat tilawah, sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud bacaan, sujud yang disebabkan mendengarkan ayat-ayat sajadah. Artinya ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah, kita disunatkan untuk sujud. Adapun rukun sujud di tilawah jika dilaksanakan di luar sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud dengan bacaan, yang keempat memberikan salam setelah duduk. Jika melakukan di dalam sholat setelah membaca ayat sajadah langsung sujud 1 kali, setelah itu bangkit kembali meneruskan bacaan ayat jika ayat belum selesai dibaca. Yang selanjutnya sujud sahwi, artinya sujud karena lupa, seperti yang pertama ketinggalan tasyahud awal atau ketinggalan kunut, yang kedua kelebihan rakaat, ruku atau sujud karena lupa, yang ketiga karena sah atau ragu tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan, yang keempat apabila kurang rakaat dan lupa. Cara melaksanakannya sebelum salam, orang yang sholat melakukan sujud 2 kali sebagaimana sujud sholat pada umumnya ketika sujud membaca. Bacaan sujud sahwi, subhana man la yanumu wala yas'u, artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pelupa. Yang terakhir sujud syukur. Sujud syukur artinya sujud terima kasih karena mendapat nikmat atau terhindar dari suatu bencana atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat, pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat asal suci dan boleh dilakukan atau musibah. Hukum sujud syukur adalah sunat, pelaksanaannya dapat dilakukan di luar sholat atau sembarang tempat suci asal suci dan boleh dilakukan tanpa berwudu. Melakukannya boleh tidak harus menghadap kiblat dengan cara yang pertama niat sujud syukur, yang kedua sujud 1 kali sambil membaca doa curahan rasa syukur, atau bisa baca tasbih atau seperti bacaan sujud sholat dan sebagainya. Yang ketiga menunjukkan sikap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.